Teman-teman, sekarang kita di Bilangan pasal 19 untuk saat teduh kita pagi ini. Harus diakui bahwa segala peraturan yang ditetapkan Tuhan untuk dihidupi oleh umatnya tidaklah mudah. Dapat dipastikan bahwa orang Israel akan mudah jatuh ke dalam dosa, mengingat bahwa karakter mereka dan juga natur mereka adalah sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bangsa ini akan habis karena dihukum Tuhan, atau dengan cepat mereka menjadi bangkrut sebab setiap kali jatuh ke dalam dosa, mereka harus mempersembahkan lembu sapi atau kambing domba sebagai korban penghapus dosa. Karena itu, dalam pasal 19 ini, Tuhan menyediakan sarana berupa air pentahiran atau air penyucian. Untuk menyiapkannya, Imam Eliezer akan menyembelih seekor lembu betina merah yang disediakan oleh orang Israel. Lembu betina merah ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Tuhan. Lembu ini harus tidak bercela, tidak boleh ada cacatnya, dan harus seekor lembu yang belum pernah kena kuk. Darah lembu ini harus dipercikkan ke arah sebelah depan kemah pertemuan sebanyak 7 kali. Semua bagian lembu itu harus dibakar habis bersama-sama dengan kayu aras, bersama dengan hisop dan juga kain kirmisi. Imam yang membakar lembu itu menjadi najis, sehingga dia harus mencuci pakaiannya dan dalam keadaan najis sampai matahari terbenam. Untuk mengumpulkan abu lembu itu harus dilakukan oleh orang yang masih tahir. Orang itu harus menaruh abu itu pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Dari abu lembu betina merah itulah kemudian dibuat air pentahiran. Jadi, apabila ada orang Israel tersentuh mayat sehingga dia menjadi najis selama 7 hari, maka ini yang harus dia lakukan. Pada hari yang ketiga, dia harus menghapus dosanya dengan air pentahiran itu. Sehingga pada hari ketujuh nanti, dia sudah menjadi tahir. Begitu juga ketika ada seseorang yang mati di dalam kemah, maka semua bejana yang ada di dalam kemah itu yang tidak ditutupi menjadi najis. Maka untuk mentahirkannya digunakanlah air abu dari lembu betina merah itu. Air abu itu dipercikkan pada kemah dan semua bejana yang ada di dalamnya. Begitu juga harus dilakukan kepada semua orang yang tersentuh mayat atau tersentuh tulang atau kubur. Seremoni air pentahiran ini adalah gambaran dari karya penebusan dosa oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penyembelihan dan pembakaran lembu betina merah itu adalah gambaran dari penderitaan dari Tuhan Yesus. Penyembelihan dan pembakaran lembu betina merah ini adalah bentuk keadilan Tuhan bahwa dosa atau kenajisan harus dihukum dengan hukuman kematian. Bahwa lembu betina merah ini harus tidak bercacat dan belum pernah kena kuk, maka ini menjadi gambaran dari kemurnian dan kesempurnaan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa manusia. Darah lembu betina merah ini harus dipercikkan di sebelah depan kemah pertemuan sebanyak 7 kali, maka ini menggambarkan bahwa darah Yesus adalah darah penebus dosa yang sempurna di hadapan Allah. Hanya darah Yesuslah yang dapat menebus dosa manusia. Tidak ada sarana yang lain dan tidak ada jalan yang lain. Lembu ini harus dibakar seluruhnya. Ini melambangkan penderitaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam menebus dosa manusia. Tidak ada penderitaan yang lebih hebat selain daripada jalan salib, jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Seruannya di atas kayu salib saat dengan putus asa berkata, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" menjadi puncak dari penderitaan yang tidak terlukiskan. Semua orang yang bertugas untuk menyembelih
dan membakar lembu betina merah itu menjadi najis, termasuk Imam Eliezer. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian adalah upah dosa. Kematian adalah hukuman dosa. Kematian pada manusia tidaklah sama dengan kematian pada binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kematian pada manusia adalah hukuman dari dosa manusia. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari pasal 19 ini, yaitu tentang air pentahiran? Tuhan menyediakan sarana agar orang Israel dapat tahir kembali dari dosa yang tak dapat dihindarinya. Dengan seremoni pentahiran ini, orang Israel dibebaskan dari hukuman kematian. Nah, demikian juga Allah menyediakan sarana keselamatan bagi semua orang melalui Tuhan Yesus. Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya diampuni dosanya, sebab Tuhan Yesus sudah membayar dosa itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.